Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwati fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini saya berkesempatan hadir di Musalla Al-Balad, di mana ini merupakan pertemuan saya yang perdana di tempat ini, sekaligus menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita lillah, karena Allah. Kita bertemu dan berjumpa sama, bertemu dan berpisah lillah. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kelak akan ada 7 golongan manusia, 7 kelompok manusia yang akan Allah berikan naungan. Naungan di mana? Naungan di padang mahsyar. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang Allah akan naungi kelak pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya disebutkan rajulani tahabba fillahi ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang bertemu saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Itu yang kelak akan Allah berikan naungan. Mudah-mudahan hadirnya ana di sini karena cinta kepada antum. Antum juga iya dong. Cinta fillah, cinta karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa perlu berpanjang lebar, kali ini akan kita bahas suatu tema. Temanya apa, ikhwah? Seni menikmati hidup. Akhwat, ummahat, ibu-ibu, tema kita adalah seni menikmati hidup. Bapak Ibu sekalian, hidup di dunia itu tidak lama. Paling-paling umur kita antara 60, 70, kira-kira 80 nyampe enggak? Soalnya orang sekarang 90 aja udah jarang. 100 apalagi. Ya paling kira-kira umur kita 60, 70.
sebagaimana hadis yang sahih Nabi menyampaikan, inna a'mara ummati baina sittin ila sab'in wa aqalluhum yajuzu dzalika. Sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70. Berapa? 60 sampai 70. Sedikit yang lebih dari itu. Kalau Pak Amri udah kepala berapa ya? Kepala 3. Kepala 4 apa 3? Oh, enggak 3. Kirain pengen korting ya. Antum kepala berapa? 3 juga, Bapak? Kepala 3. Antum? Masya Allah, kepala 2. Ya. Tinggal sehari kepala 3 ya. Allahul musta'an. Kalau kita hitung-hitung umur kita ini, kalau kepala 3 menuju 60, setengah perjalanan. Kalau segitu. Kalau enggak, makanya ya itulah hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah semacam hiburan. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina, merasa rendah diri. Rendah diri. Kalau rendah hati kan bagus, tawadhu. Kalau rendah hati yang bagus, rendah diri minder. Janganlah kalian rendah diri. Wala tahzanu, jangan pula kalian merasa bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, sungguh kalian itu memiliki kedudukan yang mulia, yang tinggi kalau kalian beriman. Ya, jadi Allah menghibur kita, jadi orang beriman itu jangan sedih. Jadi orang beriman itu jangan merasa rendah. Dalam surah Fussilat Allah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah dalam keimanannya itu, maka turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut, wa la tahzanu, jangan kalian pula bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berilah kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi orang yang beriman istiqomah, enggak usah sedih, enggak usah sedih. Hiburan lagi, hiburan dari Allah. Di dalam surah Yunus Allah berfirman, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak takut dan tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Antum beriman ikhwah? Beriman. Antum bertakwa? Insyaallah. Jadi antum ini kalau beriman dan bertakwa, wali-wali Allah. Ciri-cirinya tidak takut, tidak bersedih hati. Maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seorang mukmin
harus menikmatinya. Harus menikmati. Kalau menikmati berarti enak terus, Ustaz. Oh, enggak. Justru dunia ini Allah sediakan sebagai negeri ujian. Justru Allah sediakan dunia ini untuk menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kita. Negeri yang penuh dengan cobaan. Ya, ini dunia ini, Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Adik siapa? Namanya adik siapa? Raihan. Ya. Mudah-mudahan adik Raihan menjadi penghafal Quran. Amin. Lanjutkan dek. 29, 28 naik terus. Bapak-bapaknya juga jangan mau kalah. Bapak yang masih anak-anak maju. Bapak-bapaknya juga jangan mau kalah. Habis amma yatasaalun tabarakalladzi biyadihil mulku. Juz 29. Ya. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian. Siapa yang terbaik amalannya, catat, Pak. Jadi bukan berarti negeri ini, dunia ini nggak ada masalah. Oh, enggak. Justru dunia ini tempatnya. Kalau mau nyari tempat nggak ada masalah, ya nanti di surga. Nanti di surga. Cuman kadang-kadang orang beriman tuh down. Kadang-kadang orang beriman stres. Seorang ayah sudah bekerja keras, ya, membanting tulang, memeras keringat, kaki di kepala, kepala di kaki, bener nggak tuh? Banting tulang, meras keringat, gimana itu? Ini mubalaghah, ini majas hiperbol, majas hiperbola, mubalaghah, berlebihan, tapi fungsinya memperkuat makanan. Seorang ayah yang bekerja capek, ya, kebutuhan semakin banyak, semakin, ya. Dulu waktu anak masih kecil-kecil pengen punya rumah. Kayaknya kalau udah punya rumah udah aman. Begitu punya rumah belum ternyata. Pengen inilah, pengen itu. Ini kalau posisinya begini enak nih. Pengen ini, pengen itu. Ya enggak, Pak. Ngurusin rumah tuh enggak kelar-kelar. Ini kalau keramiknya ganti granit bagus nih. Begitu ganti granit, kayaknya atapnya nih kurang ini. Terus saja. Anak kuliah butuh duit. Ya. Setiap hari kebutuhan banyak. Ya. Harga-harga pada naik. Seorang ayah kadang nih puyeng, Pak, puyeng. Seorang istri puyeng nggak, Ustaz? Ya tanya sendiri. Orang istri pun puyeng, Pak. Karena mikirin duit juga. Ini gimana, cukup apa enggak nih? Kalau zaman dulu gorengan 500 rupiah. Tahun 2000 berapa, Pak? 500 rupiah gorengan. Habis itu 2003. Ya kan? Sekarang lontong berapa, Pak? 5.004. Bener? Puasa begini naik 5.003. Dulu 2003.
berarti mengalami apa namanya? Kenaikan. Inflasi apa deflasi? Inflasi. Ustadz, saya dikasih uang belanja segini, harus cukup sebulan. Kan puyeng. Listrik habis, gas habis, beras habis, anak butuh pampers, butuh susu, butuh puyeng. Perlu kita pahami bahwa dunia ini enggak lepas dari yang namanya ujian. Tadi ayatnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amal kita? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju'. Al-Baqarah. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa ju'. Apa ju'? Minal khauf. Khauf itu takut. Baru kita kelar dari masa pandemi. Pandemi, Pak. Masih ada nggak? Dulu udah nggak ada ya. Khauf, takut. Kalau di kereta batuk, wah musibah dah. Udah berdesak-desakan. Berangkat ke masjid, wah pandangannya udah beda. Itu sana di rumah aja. Allah musta'an. Ada rasa takut, ujian. Ya. Khauf. Walju, rasa lapar. Kita hari ini puasa, lapar. Hari ini lapar. Lapar enggak? Kalau antum enggak lapar nih, dipertanyakan ini ya. Lapar. Aduh, lapar. Ujian. Wa naqsim minal amwal, sedikit harta. Sedikit harta. Nanti kita kaji, Bang. Hikmah-hikmahnya. Wal anfus, hilangnya jiwa, kematian orang-orang yang kita cintai. Kakek nenek kita, buyut kita, ayah ibu kita, ya, wafat. Istri, suami, anak, ya, teman dekat meninggal. Wathamarat, sedikitnya buah-buahan. Buah-buahan. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tatkala mereka mendapatkan musibah, cobaan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, Pak, bahwa dunia ini tidak senikmat, tidak seenak, tidak senyaman yang kita bayangkan. Oleh karena itu, wajar kalau kita mengalami kesulitan. Wajar kalau kita mengalami ujian. Ya, ini harus kita pahami dulu, Pak. Belajar susah. Nyari nafkah susah. Nah, ini. Tantangan hidup semakin susah. Nah, ya, ini poinnya, bahwa dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Ini yang disebut dengan takdir kauni. Apa takdir kauni? Jadi takdir itu ada dua macam. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Takdir kauni adalah takdir yang terjadi di alam semesta ini dengan izin Allah dan tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridho Allah. Ini catat. Jadi Allah membiarkan terjadi dengan izinnya
dengan sejumlah hikmah, tapi tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridho Allah. Ya, ini perlu dicatat. Makanya kadang ada orang yang tanya, Tad, kenapa buaya makan kerbau? Kerbau lagi lewat di sungai diterkam buaya. Apa Allah nggak kasihan sama kerbaunya, Ustaz? Kerbaunya dicabik-cabik terus mati. Kalau dibalik lagi, kalau kerbaunya nggak dimangsa, buayanya kasihan nggak makan. Ya kan? Nggak kelar-kelar tuh, nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi hukum kauni itu nggak ada kaitannya dengan cinta dan ridha Allah, karena memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Ada orang berilmu, ada orang bodoh. Ya, itu nggak ada kaitannya dengan kalau beriman pasti pinter. Oh, enggak. Ya. Orang kafir pasti pinter, ya enggak. Jadi pokoknya orang kafir, orang mukmin bisa pinter, bisa bodoh. Sama aja. Ya. Kaya, miskin, sama aja, Bang. Ya. Allah berikan kepada orang-orang kafir kekayaan. Ya. Pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, banyak orang-orang kaya. Tapi antum pergi ke Dubai, ada nggak orang kaya? Oh, sultan-sultan, Pak. Ya. Pergi ke negeri Arab sana, ke Saudi Arabia, sekolah gratis dari dari TK, dari playgroup lah, negeri ya, sampai S3 gratis. Saudi Arabia. Tol nggak bayar. Karena semuanya jalan gede-gede. Kesehatan nggak ada BPJS. Semuanya ditanggung negara. Keamanan jelas tanggung jawab negara. Jadi enak sekali hidupnya. Nganggur, antum KTP sana nganggur dapat gaji. Enak nggak tuh? Pindah aja. Tuh di Arab Saudi. Yang orang pada benci sampai ke ubun-ubun dibilang kadrun, kadal. Itu kadrun itu begitu tuh kelakuannya, gratis, serba gratis. Ente menjelek-jelekan suatu kaum, malah sukanya korupsi. Nggak boleh. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Hujurat, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum berbangga-bangga di atas kaum yang lain, bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik daripada kaum itu. Ya. Kalau antum pergi ke Masjidil Haram, Masya Allah, Pak. Nggak ada kotak amal, Pak. Ada kotak amal di Masjidil Haram? Nggak ada, Pak. Padahal kalau mau, wah duitnya banyak itu. Dolaran, yuan, ya. Nggak ada. Karena semuanya sudah diurusin oleh negara. Karpetnya, AC-nya, luar biasa. Belum kalau musim-musim Ramadan seperti ini, wah, iftar, antum ditarik-tarik, ya, dipaksa-paksa buat makan. Ya, kalau di sini antum harus nyari la haula wala quwwata illa billah. Itu luar biasa. Takdir kauni, Pak. Kaya, miskin. Orang beriman kaya bisa, orang miskin kaya bisa. Tidak ada masalah. Itu namanya takdir kauni. Ada takdir syar'i. Takdir syar'i. Yaitu takdir yang terjadi kepada hambanya berkaitan dengan cinta dan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti antum kayak gini duduk di majelis ilmu, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, Allah cinta, Allah suka. Antum sedang berpuasa Ramadan, Allah suka. Bahkan Allah menyediakan bagi orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, la yasumu abdun yawman fi sabilillah,
tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa 1 hari di jalan Allah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifa, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. 70, 1 hari puasa Allah jauhkan dari api neraka 70 tahun perjalanan. Luar biasa. Allah menyediakan ampunan yang begitu besar, dijauhkan dari api neraka. Allah menyediakan surga bagi orang-orang yang berpuasa. Malah milih warteg. Malah milih warteg. Memang orangnya nggak kelihatan, kakinya doang tuh, Pak. Allah memilih surga, Allah memberikan ampunan, malah milih warteg. 1 hari berpuasa Allah jauhkan dari api neraka. Antum berpuasa, Allah sedang cinta sama antum. Iblis Allah laknat karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan sombong dan dia termasuk yang kafir. Antum sujud, Allah cinta kepada antum. Allah sayang sama antum, sehingga antum tidak termasuk orang kafir. Maka ketika antum sholat 5 waktu, antum sholat tarawih, antum puasa Ramadan, antum mengamalkan nilai-nilai Islam, Allah cintai, dan itu terjadi kepada antum. Itu namanya takdir syar. Ya. Nah ini, jadi dunia ini seperti ini, Pak. Terus apa hikmahnya, Ustaz? Kenapa Allah Ta'ala memberikan ujian kepada orang beriman? Ya. Kok kalau beriman itu, ya kalau bisa sih langsung kaya, gitu kan. Kalau orang beriman itu surga, kalau beriman hidupnya pasti ini, secara kauni. Kok enggak, Ustaz? Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian bahwa Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi hambanya meskipun sekecil biji dzarrah. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku telah menjadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi. Jangan saling Jadi Allah mengharamkan kezaliman. Tapi Allah Ta'ala memberikan takdir kauni, kita lapar. Kok gitu kan? Kadang kita diberikan masalah, ya apa enggak, Pak? Kita kadang diberikan masalah. Teman kerja, ada slack, tetangga, teman jamaah, ya kan, main medsos, debat, berantem, debat kusir. Itu gimana itu, Pak? Karena memang itulah dunia. Ya. Yang perlu kita yakini, Allah sayang kepada orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahkan kata-kata rahim di dalam Al-Quran. Jadi bedanya Rahman dan Rahim itu apa? Rahman, Allah itu Ar-Rahman, yakni Allah pengasih. Mengasihi seluruh makhluknya, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan.
yang baik, yang jahat, yang mukmin, yang kafir, Allah tidak beda-bedakan. Karena Allah sayang. Allah berikan nafas kepada orang kafir sebagaimana Allah berikan nafas gratis kepada orang beriman. Itu Rahman, Allah pengasih. Makanya ada hadis Nabi SAW, seandainya dunia ini berharga di sisi Allah, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun satu tetes. Tapi karena Allah Ar-Rahman, Allah kasih di dunia. Untuk orang beriman di dunia dan di akhirat. Adapun Rahim, Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim itu khusus untuk hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahim. Nah Pak, kata-kata Rahim itu disebut di dalam Al-Quran 2 kali lipat kata-kata Ar-Rahman. Memang pernah ngitung Ustaz, karena juga nggak pernah ngitung. Cuman ulama udah menghitung. Jadi Rahman, Qulidu'allaha awidur Rahman, itu cuma ada 57. Berapa? 57. Kalau Rahim 114. 114. Seperti jumlah surat. 114 kali Allah menyebut kata Rahim. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kadang-kadang sebagian orang mentafsirkan 114. Lalu dicari-cari, udah nggak usah, pokoknya 114 gitu aja. Sama seperti Allah menegur kita, mengingatkan kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau berapa kali? Ikhwah? Berapa kali? Buka surah Ar-Rahman, hitung. 31 kali. Ya, seperti jumlah hari-hari dalam satu bulan. Ada nggak 32? Nggak ada. Paling mentok 30. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali. Ya. Nah, Allah Pak menguji antum di dunia itu, Allah tidak zalim. Allah tidak zalim, justru Allah ingin kebaikan buat kita. Logikanya gimana Ustaz? Masa orang disiksa, Allah diberikan ujian, Allah berikan ujian kepada hambanya, Allah berikan kelaparan, Allah berikan kesedihan, kok baik? Nah ini rahasianya. Setelah kita pahami betul Allah itu sayang kepada kita, kepada orang-orang beriman, ya. Allah itu ingin kuat Pak. Logikanya, kalau antum belajar sama anak, belajar Iqra, baca, tulis Al-Quran, Iqra. Anaknya kesusahan gitu. Besoknya ngaji lagi nggak? Besok ngaji lagi. Besoknya ngaji lagi nggak? Ngaji lagi. Jangan karena anaknya kesusahan tuh, ayah susah. Terus antum ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah belajar. Gitu. Hah? Ya udahlah nggak usah belajar, biarin aja. Ya nggak bisa-bisa Pak. Sampai tua nggak bisa-bisa. Berenang. Jangan berenang, nanti tenggelam. Sekali anak kemasukan air, habis itu udah nggak usah berlatihan berenang. Sampai kapanpun nggak bisa berenang. Kenapa antum tetap mengajak dia berenang? Itulah pendidikan, itulah survei. Ya. Seorang yang masuk ke akademi militer,
pada tes seleksi udah ketat. Harus target ini push up sekian dalam 1 menit, lari sekian. Begitu masuk jadi tentara, udah selesai ujiannya? Enggak, justru semakin keras. Ada merayap, ada berenang, diikat tangannya sambil berenang, dilempar ke laut. Apalagi kalau mau jadi Kopassus, Kopaska, Komando Pasukan Katak, Denjaka. Kalau mau jadi Kopassus, nggak kelar Pak. Nggak bisa, orang kelemar, letoy, males, jadi tentara, nggak bisa Pak. Ya. Kenapa pelatih-pelatih itu keras kepada yang baru masuk ke akademi militer Pak? Kenapa keras? Agar menghasilkan prajurit-prajurit yang kuat, agar menghasilkan prajurit-prajurit yang tangguh. Tuh jawabannya Pak. Apakah kita bisa mengatakan para pelatih itu kejam? Bisa nggak? Enggak. Mereka sudah mengukur kemampuan kita manusia. Maka kita jangan pernah menyematkan kata-kata kejam kepada Allah. Paham? Logikanya seperti itu. Seorang beriman merasakan lapar. Seorang beriman merasakan kesulitan hidup. Tapi jangan pernah mengatakan kejam. Dari situlah akan tertempa mental yang kuat. Dari situlah akan menghasilkan pahala yang berlimpah. Tuh. Jadi Allah itu caranya begitu. Apalagi Allah yang maha adil, tidak pernah berbuat kezaliman kepada siapa. Ya, itu perlu kita pahami. Jadi apa yang terjadi di alam ini memang seperti itu sunnatullah. Maka kita perlu memiliki kiat-kiat agar bisa menikmati kehidupan. Seni apa Pak? Seni apa? Menikmati hidup. Yang pertama, ikhlas. Bu, ibu-ibu ada ya? Dengeran suaranya. Bu, ikhlas Bu. Ikhlas itu apa Ustadz? Ikhlas ada 2 makna. Ikhlas dalam rangka al-amil orangnya. Ikhlasul amil, yakni memurnikan dirinya dari peribadahan kepada selain Allah. Itu ikhlas. Jadi tidak boleh menyekutukan Allah, berbuat syirik. Atau ikhlas dalam bermakna al-ma'mul lahu, terhadap apa yang diamalkan. Yaitu kita mengharapkan hanya ridho Allah. Jadi Pak, antum menikmati hidup itu harus seikhlas. Yang antum cari adalah ridho Allah. Sebagai seorang ayah bekerja, berangkat petang, pulang malam. Kadang-kadang lembur, kadang-kadang capek. Harus ikhlas. Karena antum sedang beribadah. Ibadah ada 2 macam. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu. Ibadah mahdhah itu yang memang ibadah murni, sholat, puasa, baca Quran. Selama ini kan mindset kita ibadah itu hanya ibadah padahal ada ibadah ghairu mahdhah yang tidak dijelaskan secara spesifik kaifiyahnya. Tapi itu termasuk bagian dari ibadah. Antum mencari nafkah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Hadis Bukhari Muslim, Nabi menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Sa'ad, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan suatu infak kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Hatta ma taj'alahu fi fimra'atik,
sampai pun apa yang kau masukkan, yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu. Jadi Pak, antum kalau kerja itu ibadah. Kalau antum ibadah, merasa nggak sia-sia? Enggak ada yang sia-sia. Semuanya mendapatkan pahala. Tuh. Itu dulu didalami, itu dulu dihayati. Jadi kalau antum capek, antum pegel, antum letih, aneh mau ibadah kok. Berangkat aja. Gitu. Banyak orang yang menghabiskan waktu nggak berpahala. Iya Pak ya? Di pinggir jalan, pegang gitar, nyanyi. Ambil ngopi, ambil ngerokok. Antum lihat mereka, bukannya kita meremehkan orang, tidak. Tapi ada orang yang menghabiskan waktu tanpa pahala, bahkan kadang dosa. Sedangkan antum berangkat pagi ke kantor, antum berangkat ke tempat kerja, sedang ibadah, dikasih pahala. Cuman kadang kita nggak ngerasa itu adalah ibadah. Ibadah ghairu ikhlas. Jadi kita akan menikmati sebagai DKM Musola Al-Balad. Acara demi acara menyita waktu, menyita pikiran, bikin program ini, program itu. Iya apa enggak? Ada TPA lah, ada ini. Ibadah kok, nikmati. Gitu. Kalau istri gimana Ustaz? Istri, seorang istri. Allah memerintahkan para wanita untuk taat kepada suaminya. Betul? Sebaik-baik wanita adalah apabila seorang suami melihatnya itu enak dipandang. Idza nadhara ilaiha sarrathu. Kalau memandang kepada istrinya menyenangkan dia. Wa idza amaraha ata'athu. Kalau suaminya menyuruh dia taat. Mah, buatkan telur ceplok. Buatkan telur ceplok. Ibadah bukan? Kita nggak ngerasa ibadah, itu ibadah. Wahai para istri, Anda yang menyiapkan hidangan takjil, Anda yang menyiapkan hidangan sahur, itu lagi ibadah. Cuma nggak ngerasa. Orang saya nggak puasa, orang lagi datang bulan, dibangunin lagi. Udah sana masak sendiri. Ya Allah, itu lagi ibadah. Suami saya suka minum kopi. Kopinya kopi Gayo. Gayo wine. Enak nggak tuh? Mantep ya. Gayo wine. Jadi kopi ya, difermentasi. Apa sih? Apa bahasanya? Ditutup gitu. Sehingga bijinya itu mengalami fermentasi. Setelah itu baru dikupas kulitnya, diproses menjadi kopi Gayo. Dari Aceh. Itu enak Pak. Tapi minumnya pakai V60. Jangan ditubruk, kurang enak. Enaknya pakai itu. Jangan dibayangin masih puasa ya. Yang suka ngopi. Atau jangan-jangan antum sukanya liong. Ya. Bu, ibu buatin suaminya suka kopi liong. Ya, buatin kopi liong. Kasih. Masya. Itu kopi liong paling mahal 5.000. Antum bisa ngeluarin 5 juta. Gara-gara kopi. Senang, ada kebahagiaan. Suaminya pulang ke rumah. Nggak usah tanya-tanyain mau minum apa. Mau teh, kopi, sirup, nggak usah. Yang ada apa kesukaan suami buatkan. Jadi begitu suami datang nyambut udah pegang minum. Nih Mas, nih Kang. Kalau orang Medan bilangnya apa? Nih Bang. Ya Allah Pak, capek dari luar langsung melihat kopi Gayo langsung beda.
nikmat. Itu ibadah. Mengurusi anak capek, anak bayi itu. Ibu-ibu kan punya 2 bayi, bayi gede sama bayi kecil. Ngurusin bayi kecil udah capek, apalagi ngurusin bayi gede. Ya. Aduh. Malam-malam bayi nangis, begadang. Bapak-bapaknya tidur. Jangan begitu, Pak. Ini sekalian curhat nih. Bangun gantian, ya, sip-sipan. Ya. Jam segini sampai jam 12 saya, jam 12 sampai jam 3 abang ya. Itu ibadah. Capek, memang capek, tapi ibadah. Nggak ada yang sia-sia. Kalau antum menghayati hidup ini semuanya ibadah, ngapain kita capek? Nikmatin aja. Ya apa enggak? Antum nanti mudik, pulang ke rumah, ketemu orang tua, ibadah, semangat. Biayanya gede, tolnya segini, bensinnya segini, ya kan? Ibadah. Kalau antum menghayati seluruh lini dalam kehidupan ini ibadah, enak. Tidur ibadah enggak? Niat. Tidur, nanti malam saya mau qiyamul lail. Siang-siang tidur, nanti biar bisa tarawih. Ibadah. Tergantung niat. Innamal a'malu makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau mengatakan ibadahnya orang berilmu menjadikan perbuatan yang mubah menjadi ibadah. Orang berilmu, Pak, perbuatan mubah menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadahnya orang awam menjadikan ibadah rutinitas biasa. Nggak ada penghayatannya. Ya, kalau antum ada dengar adzan, hayya 'alas shalah, itu dihayati. Saya sedang dipanggil Allah. Kalau cuma rutinitas, sholat, kurang. Ketaatannya itu emang kadang berat, Pak. Bahkan dikatakan ulama salaf, dulu ada seorang ulama salaf yang sedang, karena dia itu najjar, tukang kayu. Tok, 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 tok. Begitu terdengar Allahu Akbar, nggak jadi malu, Pak. Nggak jadi, udah tinggal sholat. Tinggal di Palu doang, nggak jadi. Kalau kita kan apa? Nanggung. Lagi buka status nanggung. Ini lagi malu, Pak, kerja. Allahu Akbar. Udah, sholat dulu. Kok bisa ya? Itu kadang-kadang kita ini perlu belajar banyak. Ikhlas. Udah. Ikhlas. Kalau antum ikhlas itu enak sekali. Dan gak gampang digoda oleh syaitan. Tidak mudah dijerumuskan oleh iblis. Apalagi dalam hubungan rumah tangga itu kadang ada aja masalah. Ya, perkara handuk basah jadi masalah. Bapak-bapak kalau habis mandi handuknya jemur, taruh di kasur aja. Itu dari kecil kayak gitu nggak berubah-berubah. Ya, handuk basah jadi masalah. Ya. Jadi kajian, judul kajian, handuk basah jadi masalah. Ya, Allahumma musta'an. Tapi istri ikhlas, udah memang kebiasaannya begitu. Dikasih tahu juga nggak mempan, ya udah dalam bentuk ketaatan kepada suami, ibadah, nikmat sekali. Ya, gara-gara handuk dapat pahala. Ikhlas, Pak, ikhlas. Karena apa? Dalam hadis Muslim Nabi menyebutkan inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan, di atas air. Ya, ingin menyerupai Allah. Fayab'atsu sarayahu, lalu iblis mengutus bala tentaranya. Fa inna aqrabahu manzilatan ashadduhum fitnah. Yang paling dekat dengan iblis yang paling kuat fitnahnya. Fa yaqulu ahaduhum, ada yang lapor, Pak. Ya, kalau militer ya
Jenderal, lapor. Siap. Saya sudah bisa melakukan ini dan itu. Laqad fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah bisa melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Ada yang lapor lagi, saya sudah bisa melakukan ini. Ma fa'alta syai'an. Kau belum bisa melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa. Lalu ada yang lapor. Laqad farraqtu baina zawjaini. Aku sudah membuat suami istri bercerai. Anta. Didekatkan sama iblis. Jadi iblis itu kenapa suka dengan perceraian? Karena kalau ada orang yang berbuat maksiat habis mabuk, sadar, astagfirullah, nggak boleh mabuk, taubat, Allah terima taubat. Ya, ada orang nyuri, astagfirullah, nggak boleh, taubat. Tapi kalau udah bercerai, keluarga sudah broken home, gimana Pak? Korbannya bukan hanya suami, bukan suaminya istri, tapi juga anak-anak. Antum kalau lagi ada masalah sama istri, Allahu Akbar, gak kelar-kelar tuh masalah. Sampai salam. Ya Pak ya? Berangkat kerja gak selesai-selesai. Pikiran lagi kacau, gak enak kerja. Perempuan juga sama. Tuh. Efeknya kepada dua orang. Anak-anak begitu juga. Makanya ngapunten kalau ada masalah jangan di hadapan anak-anak. Antum lagi ada gesekan dengan istri jangan di hadapan anak-anak. Biar anak-anak taunya ayah, ibunda, ibu, bapak itu adem ayam. Itu. Ya. Nah, bisa nggak kita menghindari seperti itu? Iblis telah bersumpah. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu, wahai Allah, aku akan berusaha menyesatkan seluruh manusia, ajma'in, semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Tuh. Jadi ikhlas itu powernya gede, jangan dianggap remeh. Iblis aja nggak tembus, Pak. Nggak tembus. Ikhlas, menjalani kehidupan ini ikhlas, mencari ridho Allah. Dah, titik. Kalau antum bisa ini, luar biasa. Coba naikkan tingkat. Jadi yang awalnya antum berkorban itu ingin mendapatkan, sekarang enggak. Justru antum bahagia ketika ada orang yang menerima. Contoh gini, Pak. Antum sedekah. Kira-kira gimana kalau antum mengasihi orang, antum bantu orang, orangnya nggak mengucapkan terima kasih? Gimana? Antum sebagai manusia, kasih, kabur orangnya. Nggak bilang terima kasih, nggak bilang. Antum tersinggung nggak? Saya rasa orang-orang itu rata-rata tersinggung. Ya pengennya paling tidak makasih gitu ya. Kalau antum ingin naik tingkat, enggak. Mau dia ngomong alhamdulillah, terima kasih, mau mendoakan antum apa tidak. Yang penting dia nerima, itu antum udah bersyukur. Karena apa? Karena dalam amal soleh, ya, tatkala dia menerima sedekah kita, sudah pasti dicatat. Ya Pak ya? Mau dia terima kasih apa enggak? Tetap dicatat apa enggak? Apa ruginya buat kita? Apa ruginya buat kita? Makanya di antara sifat yang Allah puji ya di dalam surah Al-Insan ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberikan makan untuk wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita tidak menginginkan balasan jaza wala syukura. Tidak pula ucapan terima kasih. Itu. Antum tuh kalau mau hidup bahagia itu, Pak. Antum bantu orang, antum nafkahin anak istri.
mereka mau dinafkahi antum, antum bersyukur. Memang ini aneh ya? Aneh. Antum kasih hadiah, istri mau nerima, antum bersyukur. Karena pasti dapat pahala. Ini logikanya terbalik memang. Rasulullah SAW pernah, Aisyah radhiyallahu anha diberi apa? Satu ekor kambing. Satu ekor kambing udah disembelih. Maka Aisyah memotong paha, satu paha. Karena Rasulullah suka dengan paha kambing. Dipotong satu pahanya, berarti 3 kakinya dan badannya disedekahkan oleh Aisyah. Pulang-pulang Rasulullah dikasih tahu sama Aisyah, Rasulullah tadi saya diberi hadiah, engkau diberi hadiah 1 ekor kambing, tapi sekarang udah nggak ada. Yang tersisa cuma apa? Paha. Maka kata Nabi SAW, la, tidak. Justru yang tersisa seluruhnya kecuali paha. Justru yang tersisa seluruhnya kecuali, yakni maksud Nabi SAW adalah ketika engkau menyedekahkan, pahala itu akan dibawa sampai akhirat. Kalau paha dimasak, dimakan, jadi apa? Jadi apa ya, ikhwah? Jadi logikanya antum sekarang seperti itu. Jadi kalau antum ngurusin masjid, pokoknya antum berbuat sebaik mungkin. Mau orang mengakui, mau orang enggak, udah biarin aja. Antum berdakwah, pokoknya sebisa mungkin. Ada tetangga butuh pertolongan, antum tolong. Mau tenaga, pikiran, biaya, antum tolong. Besoknya dia bikin masalah sama kita, biarin aja, enggak usah sebut-sebut. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu dengan mengungkit-ungkit. Tuh. Kalau antum bisa taraf ini, antum bisa menjadi orang yang ihsan, orang yang takwa. Ya. Bisa enggak? Usahakan itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, ya, ketika ada sahabatnya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Fawallahi, demi Allah, aku lebih suka untuk menunaikan kebutuhan kalian daripada aku beriktikaf sebulan penuh. Daripada aku beriktikaf sebulan penuh di masjidku ini. Jadi kalau ada pilihan, mending iktikaf apa nolong tetangganya yang lagi kekurangan. Pilih mana? Nabi milih yang kedua. Ada tetangga kita yang sakit butuh dibawa ke rumah sakit. Ustaz, saya lagi iktikaf. Itu Nabi lebih suka itu. Sebulan daripada iktikaf, lebih Nabi memilih untuk memberi manfaat kepada manusia. Subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Dan kita hidup untuk apa? Untuk amal. Ikhlas pondasi. Ya. Nah, mau dilihat orang, mau di-like orang, antum bikin status yang bagus-bagus dong. Di Facebook, bikin status Instagram yang bagus-bagus. Mau di-like orang, mau di-read orang, mau share orang, mau kalau YouTube apa? Subscribe. Udah nggak pengaruh. Yang penting saya menebar nilai kebaikan. Itu daripada yang anfaedah itu mengisi jagat maya, mending antum isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang pertama ikhlas, itu inti. Yang kedua sabar, yang ketiga syukur. Sabar dan syukur itu ibarat 2 sayap burung. Tidak bisa satunya doang. Harus dua-duanya.
Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sabar ketika ada musibah. Syukur ketika ada kebaikan. Itu terus, Pak. Dan dua-duanya itu baik. Sekarang anak tanya pada antum. Sakit itu baik apa buruk? Akhwat, sakit baik apa buruk? Baik. Beneran. Ya Allah, mudah-mudahan saya sakit ya Allah. Udah jawab normal aja lah. Sakit itu baik apa buruk? Secara pandangan kita, buruk. Betul apa tidak? Fakir, kemiskinan baik apa buruk? Yang kita pandang. Buruk. Apalagi? Bodoh. Baik apa buruk? Buruk. Emang ada manfaatnya? Ada. Bodoh itu ada manfaatnya. Kebanyakan masalah itu timbul gara-gara bukan karena bodoh, tapi gara-gara merasa pinter. Kalau hidup di kampung, kadang rukun, gara-gara sama-sama bodoh. Tapi kalau tinggal di komplek, merasa punya gelar semua, wah, pengennya seperti itu. Jadi fleksibel. Cuman antum jangan minta bodoh, jangan. Sakit itu buruk dipandang manusia. Tapi Allah tidak. Ketika antum diberi sakit, itu Allah ingin mengampuni dosa-dosa antum. Makanya Nabi kalau menjenguk orang yang sakit, la ba'sa tahurun, enggak apa-apa, menjadi pembersih dari dosa. Itu. Kalau kita sakit itu nikmati. Ya tetap berobat, jangan nikmati biar lama Ustaz, jangan. Berobat tetap ikhtiar. Tetap berobat. Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Kalau kita ditakdirkan sakit, kefakiran. Kalau antum disuruh milih jadi orang kaya atau orang miskin, milihnya apa? Akhwat, ibu-ibu, milih jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya tuh. Kalau milih menantu itu yang good looking apa good reckoning? Dua-duanya kemaruk namanya. Satu aja, good looking apa good reckoning? Good reckoning. Allah musta'an. Kalau antum ditakdirkan susah, hisab antum semakin ringan. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Satu. Dan Nabi mengabarkan, yadkhulul fuqara al-jannah. Orang-orang fakir akan masuk surga. Qablal aghniya, sebelum orang kaya. Bi khamsimi'ati amin, dengan 500 tahun. Anggap tahunnya sama dengan tahun di dunia. Ada enggak di antara kita yang umurnya 500 tahun? Ada enggak? Ya. Kalau umurnya sama, padahal di sisi Allah satu hari itu fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana, 50.000 tahun. Jadi masuk surga lebih dulu. Kalau sama-sama amalnya, masuk surga lebih dulu. Ya, sekarang saya ulangi, mau jadi orang kaya atau orang miskin? Ibu-ibu, mau jadi orang kaya atau orang miskin? Tetap aja orang kaya ya. Nggak mempan hadisnya. Ya Allah, itu. Makanya udahlah biasa aja. Antum juga jangan mandang orang kaya tuh, jangan. Biasa aja. Mandang pejabat, kalau pejabat jangan, biasa. Inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itu. Meskipun boleh saja cari menantu yang kaya, boleh. Karena Nabi menyampaikan tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Sama laki-laki juga sama. 5 liha hartanya. Wali hasabiha karena kedudukannya. Ini anak tokoh apa bukan? Wali nasabiha nasabnya. Nasabnya orang jelas nih. Orang-orang bagus semua.
bukan orang-orang nggak benar. Walidiniha, karena agamanya. Fazfar bidzatid dini taribat yadak. Pilih yang bagus agamanya, kau tidak akan menyesal. Itu. Awal-awal nikah ya pengennya yang good looking. Tapi setelah menikah 10 tahun, 15 tahun, ternyata good looking itu hanya bumbu saja. Lebih kepada kecocokan, lebih kepada teman untuk mengobrol, lebih kepada pendidikan anak, kepada kasih sayang. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu. Ya, makanya kalau nyari calon suami, calon istri itunya. Sabar dan yang terakhir 4 saja ya, ikhlas, sabar, syukur. Yang keempat adalah taghaful. Apa? Taghaful. Taghaful itu pura-pura lalai. Kalau ghaflah, lalai itu tercela, Pak. Ghaflah, lalai itu tercela. Udah diingetin, ngerjain PR, nggak dikerjain. Akhirnya berangkat, belum ngerjain. Itu lalai namanya. Itu tercela. Tapi kalau taghaful menyengaja, dalam hal-hal yang memang nggak perlu dibesar-besarkan, cakep. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Berapa menit lagi? Udah mulai kering. 5 menit lagi. 2 menit saya habiskan. Kata Anas bin Malik, aku berkhidmah, yakni melayani Nabi 10 tahun. Tidak pernah aku mendengar Nabi mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Pertanyaannya, apakah Anas bin Malik gak pernah salah? Pasti ada, Pak. Pasti ada kurangnya. Antum kalau memperkerjakan orang, itu pasti ada salah. Betul apa tidak? Betul. Tapi Nabi SAW tidak pernah menegur dengan cara seperti itu. Kenapa engkau lakukan ini pada hari ini? Enggak pernah. Anas bin Malik memberikan persaksian Nabi SAW bahwa beliau itu taghaful. Udah, perkara-perkara kecil nggak usah digedein. Bukan levelnya kita. Itu. Orang besar mengurusi perkara besar. Jangan orang besar ngurusin perkara kecil. Ini, Pak. Selama bukan kekufuran, selama bukan kesyirikan, udahlah, biarin aja. Ini penting, Pak. Ustadz, saya pengen punya istri yang pinter masak, istrinya cuma pinter masak Indomie. Udah biarin aja. Toh juga banyak itu namanya taghaful. Taghaful. Ustadz, saya pengen suami yang begini, ternyata enggak. Udah taghaful, biarin aja. Ada handuk basah, taruh di atas kasur. Tugasnya cuma ngasih tahu. Ya. Bang, nanti kalau naruh handuk di situ ya, oke siap. Besoknya lagi, diulangi lagi. Udah taghaful. Manusia itu tidak ada yang itu catat, Pak. Antum naik motor, tiba-tiba disenggol yang lain. Kadang-kadang lagi puasa, panas-panas lagi. Gimana, Pak? Naik. Apalagi musim hujan. Antum udah siap, dinas berangkat, pakaiannya rapi, bersih. Tiba-tiba ada orang yang naik motor kenceng. Yuar. Baju antum kotor. Kira-kira kata-kata mutiara apa yang keluar? Kata-kata mutiara apa itu? Taghaful. Udah biarin. Penting, Pak. Bukan berarti kita membolehkan kezaliman kepada orang lain, enggak. Maksudnya buat apa? Kalau kita berantem pun mau ngapain? Ya apa enggak? Tetangga malam-malam ngulek-ngulek sambel, tak-tok, apa. Taghaful, biarin aja. Ya. Tangga punya mangga, ya, kita dapat sampahnya doang. Mangganya nggak pernah dikirim. Udah biarin aja. Kok mangga beli juga bisa? Taghaful. Daripada ada hubungan yang Tapi antum jangan manfaatin taghaful orang ya.
Jangan. Tapi ini resep bahagia, Pak. Menikmati hidup itu seperti itu. Udah. Habis. Udah maghrib. Bentar maghrib. Ya, jadi 4. Ikhlas, sabar, syukur, tawa. Kalau ada pertanyaan bisa japri. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.